Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Isuk Mutakhir. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat menjelaskan materi kita pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Baik, langsung saja. Adapun materi kita pada hari ini yaitu World Food Plant Based dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Sri Reski Asita Ibe selaku moderator pada hari ini. Selanjutnya Amelia Putri Wahab, Fitri Ramadhani Mahmud, Siti Hardianti Agustin, dan Suci Indasari. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Next. Adapun latar belakang, yaitu perubahan pola makan modern yang tinggi lemak jenuh, gula, garam, serta produk hewani olahan telah meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Whole food plant-based menjadi solusi dengan menekankan konsumsi makanan nabati, utuh, dan minim proses seperti sayur, buah, kacang, biji, dan serealia utuh, serta membatasi produk hewani dan olahan. Pola makan ini kaya serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang membantu menjaga kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Sekaligus menurunkan resiko peradangan selain menyehatkan, WFPB juga ramah lingkungan karena mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 80% dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Next. Selanjutnya definisi. Whole food plant-based adalah pola makan yang berfungsi pada konsumsi bahan pangan nabati utuh yang minim proses pengolahan, dengan pembatasan konsumsi produk hewani dan makanan olahan. Istilah whole food menekankan pentingnya mengkonsumsi bahan makanan dalam bentuk alami tanpa melalui proses industri yang dapat mengurangi nilai gizinya. Sedangkan plant-based merujuk pada dominasi bahan pangan yang berasal dari tumbuhan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu komposisi dan prinsip full food plant-based. Nah, komposisi dan prinsip full food plant-based itu ada 5. Yang pertama yaitu konsumsi makanan nabati utuh. Yang kedua yaitu minim proses dan rendah lemak tambahan. Yang ketiga berfokus pada zat gizi padat. Yang keempat berlandaskan prinsip keberlanjutan. Dan yang kelima komponen gizi utama dalam WFPB mencakup next. Nah, yaitu mencakup pengaruh whole food plant-based. Nah, pengaruh whole food plant-based ini ada 2. Yang pertama yaitu terhadap kesehatan fisik, dan yang kedua yaitu terhadap kesehatan mental. Nah, yang pertama yaitu terhadap kesehatan fisik. Nah, jadi pengaruh whole food plant-based terhadap kesehatan fisik itu dari perspektif metabolik. WFPB membantu menurunkan kadar kolesterol LDL
atau kolesterol jahat hingga 20-30% dengan mekanisme pengikatan asam empedu oleh serat larut di usus. Selain itu, peningkatan konsumsi antioksidan dari buah dan sayur membantu menekan stres oksidatif yang menjadi penyebab utama penuaan dini dan kerusakan sel. Konsumsi pangan nabati utuh juga meningkatkan fungsi ginjal, memperbaiki metabolisme lemak, serta menjaga keseimbangan tekanan darah. Dengan demikian, diet WFPB tidak hanya menurunkan risiko penyakit kronis, tetapi juga meningkatkan kebugaran dan fungsi organ vital secara menyeluruh. Next slide. Nah, yang kedua yaitu pengaruh diet WFPB terhadap kesehatan mental. Nah, jadi hubungan antara pola makan dan kesehatan mental semakin banyak dikaji dalam ilmu gizi modern. Pola makan WFPB yang kaya antioksidan, serat, dan vitamin B kompleks terbukti meningkatkan fungsi kognitif dan kestabilan emosi. Selain itu, konsumsi antioksidan dari buah berpigmen tinggi seperti blueberry, tomat, dan bayam membantu melindungi neuron dari stres oksidatif yang berkontribusi terhadap gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer. Dengan demikian, diet WFPB tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga meningkatkan kesehatan otak dan kestabilan emosional. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada peran whole food plant-based dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit kronis. Yang pertama itu pada diabetes mellitus tipe 2, di mana pada penelitian menunjukkan bahwa diet WFPB ini menurunkan kadar glukosa darah puasa dan meningkatkan sensitivitas insulin. Yang kedua ada penyakit kardiovaskular. Nah, menurut penelitian, dikatakan bahwa diet nabati ini ternyata menurunkan kadar kolesterol total dan LDL tanpa menurunkan kadar HDL atau kolesterol baik. Yang ketiga ada kanker, di mana pada penelitian menemukan bahwa pasien kanker payudara metastatik yang menjalani diet WFPB selama 8 minggu mengalami peningkatan fungsi kognitif dan penurunan kelelahan. Yang terakhir ada obesitas dan sindrom metabolik. Nah, di sini ternyata kandungan serat tinggi meningkatkan rasa kenyang, mengurangi asupan kalori, dan memperbaiki metabolisme lemak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya ada kontribusi whole food plant-based terhadap keberlanjutan lingkungan dan sistem pangan global. Dampak positif WFPB tidak hanya terbatas pada kesehatan manusia, tetapi juga berperan besar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Produksi pangan hewan diketahui menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca, degradasi tanah, dan deforestasi global. Menurut P. et al. Tahun 2022, peralihan global menuju pola makan berbasis nabati dapat mengurangi emisi karbon pertanian hingga 80%, menghemat penggunaan air tawar hingga 70%, serta menurunkan penggunaan lahan pertanian sebesar 76%. Oleh karena itu, diet WFPB merupakan strategi pangan berkelanjutan yang tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan individu, tetapi juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals Poin 2, Good Health and Well-being, dan Climate Action. Next.
Selanjutnya ada tantangan dan hambatan dalam penerapan whole food plant-based di masyarakat modern. Yang pertama itu pengetahuan dan edukasi gizi yang terbatas. Yang kedua, faktor sosial budaya. Yang ketiga, keterbatasan akses terhadap pangan nabati berkualitas. Yang keempat, kurangnya dukungan kebijakan dan industri pangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Next slide. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu berdasarkan hasil kajian pustaka dari berbagai jurnal ilmiah dapat disimpulkan bahwa whole food plant-based diet merupakan pola makan yang berfokus pada konsumsi bahan pangan nabati utuh dan minim proses pengolahan serta rendah produk hewani dan makanan olahan. Pola ini bukan sekedar gaya hidup, melainkan pendekatan gizi yang menyeluruh untuk meningkatkan kesehatan individu sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Diet WFPB terbukti memberikan manfaat besar terhadap kesehatan fisik, antara lain menurunkan kadar kolesterol, gula darah, dan tekanan darah, serta memperbaiki profil metabolik tubuh. Dari sisi kesehatan, mental, konsumsi tinggi buah, sayur, dan biji-bijian utuh mampu menurunkan tingkat stres, depresi, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis melalui peran fitonutrien dan keseimbangan mikrobiota usus. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.